Urban Legends adalah cerita atau mitos populer yang beredar luas di masyarakat dan sering dianggap sebagai kebenaran, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukungnya. Kisah-kisah ini biasanya mencakup elemen misteri, horor, atau humor, dan seringkali menceritakan kejadian-kejadian luar biasa atau aneh yang terjadi pada seseorang. Cerita-cerita urban legends seringkali menyebar dari mulut ke mulut, melalui media sosial, atau melalui berbagai bentuk media lainnya. Nah, menariknya, ada beberapa film Indonesia yang diadaptasi dari urban legends. Apa saja film tersebut? Celaka, kalau kalian udah nggak ada urusan. Hantu Jeruk Purut. Hantu Jeruk Purut dirilis pada tahun 2006, disutradarai oleh Koya Pagayo. Film ini didasarkan pada legenda urban yang terkenal di Jakarta tentang hantu tanpa kepala yang menghantui kawasan TPU Jeruk Purut, sebuah pemakaman tua di Jakarta Selatan. Cerita tentang hantu ini telah menjadi salah satu cerita seram yang paling populer di kalangan masyarakat Jakarta, yang sering diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Film ini berusaha menghidupkan kembali ketakutan yang telah lama menjadi bagian dari folklore perkotaan tersebut. Film ini berkisah tentang Airin mendapati penulis novel misteri yang tewas mengenaskan di rumahnya. Saat itu, sang novelis sedang mengerjakan sebuah novel tentang hantu pastor tanpa kepala yang ada di sebuah kuburan terkenal bernama Jeruk Purut. Anna meminta Airin untuk melanjutkan novelnya. Walaupun dicegah dua sahabatnya, Nadine dan Valen, Airin bersikeras untuk melakukan survei ke Jeruk Purut pada malam hari. Setelah kunjungannya di Jeruk Purut itulah mereka mendapat teror dari hantu tanpa kepala dan hantu perempuan pembantu pastor. Si hantu melarang buku itu ditulis dengan versi Airin. Dan disitulah semuanya dimulai. Film ini memang cukup populer di tahun 2006 karena juga membintangi nama-nama besar seperti Anggi, Sheila Marsha, Samuel Zilguin, dan Valia Rahma. Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol adalah film horor yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Anggi Umbara, film ini merupakan adaptasi modern dari legenda urban terkenal di Jakarta tentang sosok hantu perempuan yang dikenal sebagai Si Manis. Film ini dibintangi oleh Indah Permatasari sebagai Mariam, Arifin Putra sebagai Roy, Randi Pangalila sebagai Yuda, dan Ozi Syahputra yang mengulangi perannya dari serial TV legendaris dengan nama yang sama. Cerita ini menggabungkan elemen-elemen horor klasik dengan sentuhan kontemporer, memberikan nuansa segar pada legenda yang telah mendarah daging di Indonesia. Film adaptasi Urban Legends Indonesia ini berkisah tentang Mariam, seorang wanita cantik yang hidup pada masa kolonial Belanda. Ia menjalani kehidupan yang penuh cinta bersama suaminya, Roy, hingga sebuah tragedi menimpa mereka. Mariam dibunuh secara tragis, dan jasadnya dibuang di bawah jembatan Ancol. Arwah Mariam kemudian bangkit menjadi hantu gentayangan, mencari pembalasan dendam atas kematiannya yang tidak adil. Ketika beberapa orang mulai mengalami gangguan dan penampakan di sekitar jembatan Ancol, kebenaran mengenai nasib tragis Mariam mulai terungkap. Film ini diproduksi langsung oleh Multivision Plus. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Nanang Istiabudi. Film ini didasarkan pada legenda urban yang mengelilingi terowongan Casablanca di Jakarta, yang terkenal dengan cerita-cerita mistis dan kejadian supranatural. Lokasi tersebut diyakini sebagai tempat angker di mana sering terjadi penampakan hantu, terutama setelah malam tiba. Film ini mencoba menggali lebih dalam tentang kisah-kisah seram yang telah menjadi bagian dari folklore perkotaan di Jakarta. Sinopsis film ini berpusat pada seorang pria dan teman-temannya yang menyetir sambil mabuk di malam hari dan terkejut karena melihat sosok kuntilanak di atas mobilnya.
Munculnya makhluk tersebut menyebabkan mereka kecelakaan di terowongan. Di tempat berbeda, ada seorang siswi SMA bernama Astari yang hamil di luar nikah. Dan ketika dia meminta pertanggungjawaban kepada Reva, Reva justru berencana menggugurkan kandungan Astari yang dibantu dengan teman-temannya. Namun ternyata, Reva berniat untuk menghabisi Astari. Setelah itulah arwah Astari mulai mengganggu Reva, hingga akhirnya semua berkaitan dengan terowongan Casablanca. Film adaptasi Urban Legends Indonesia ini dibintangi oleh Ardina Rasti, Asha Shara, dan Nino Fernandes. Nenek Gayung. Nenek Gayung adalah film horor komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai oleh Nuri Dahlia. Film ini terinspirasi dari legenda urban yang populer di Indonesia tentang sosok nenek tua yang sering terlihat membawa gayung, ember kecil, dan dikenal sering muncul di malam hari. Cerita ini menjadi terkenal karena banyak laporan warga yang mengaku melihat penampakan nenek tersebut di sekitar jalanan rumah. Ceritanya kemudian berkembang menjadi mitos yang menyeramkan dan menarik perhatian banyak orang. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Duta Zaki Zimah yang galau setelah patah hati. Karena kehilangan semangat hidup, Duta berniat mengakhiri hidup dengan cara melompat ke sungai. Beruntung karena dia ditahan oleh wanita cantik bernama Dewi. Sementara itu, di tempat tinggal Duta tengah beredar kabar misterius tentang keberadaan sosok hantu bernama Nenek Gayung. Sosok hantu tersebut digambarkan berupa nenek-nenek dengan wajah menyeramkan selalu membawa gayung dan juga tikar pandan. Konon, Nenek Gayung ini selalu tertarik dengan pemuda. Ketika Nenek Gayung berbicara dengan seorang pemuda, dipastikan dalam 7 hari pemuda tersebut akan meninggal dunia. Film ini tidak hanya membintangi Zaki Zimah, karena juga turut menampilkan Nikita Mirzani, dan masih banyak lagi. Wewe. Wewe adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diproduseri oleh Gope T. Samtani. Sementara naskahnya ditulis oleh Anto Nugroho dan Bayu Abdinegoro. Film ini terinspirasi dari urban legends tentang makhluk supranatural bernama Wewe Gombel, yang dikenal dalam cerita rakyat Jawa sebagai roh jahat yang menculik anak-anak yang diabaikan atau ditelantarkan oleh orang tua mereka. Wewe Gombel sering digambarkan sebagai sosok perempuan tua dengan penampilan yang menyeramkan. Film ini mencoba menggali lebih dalam mengenai mitos tersebut dan menghidupkannya dalam cerita yang menakutkan. Film adaptasi Urban Legends Indonesia ini berpusat pada keluarga Aruna, Nabila Ratna Ayu Azalia, yang baru saja pindah ke rumah baru. Bersama dengan orang tuanya, Mia, Inong Ayu dan Rino, Agus Kuncoro, Aruna mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Aruna sering melihat penampakan sosok perempuan tua yang menyeramkan, yang kemudian diketahui sebagai Wewe Gombel. Ketika Aruna menghilang secara misterius, Mia dan Rino harus berhadapan dengan teror Wewe Gombel untuk menyelamatkan anak mereka. Mereka berusaha mengungkap masa lalu rumah tersebut dan menemukan cara untuk mengusir roh jahat yang mengancam keluarga mereka. 1 Suro. 1 Suro adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduseri oleh Manoj Punjami. Film yang berdurasi sekitar 94 menit ini mengisahkan tentang Adinda yang sedang hamil dan pindah ke sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota. Dia menetap bersama suaminya bernama Bayu. Namun banyak kejadian aneh di rumah tersebut. Adinda ternyata sering diganggu oleh makhluk halus dan sering berhalusinasi. Suatu ketika, Adinda mulai merasakan bahwa ia akan melahirkan bayinya. Namun ketika tiba di dokter menyebut bahwa Adinda masih memerlukan waktu lebih untuk melahirkan. Ketika Bayu pulang ke rumah untuk mengambil keperluan yang tertinggal, alangkah kagetnya Bayu ketika kembali ke rumah sakit dan melihat bahwa tempat tersebut hanya bangunan tua yang kosong.
Penduduk setempat mengatakan bahwa rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi sejak 15 tahun lalu akibat adanya kebakaran hebat. Dan disinilah Bayu harus bertahan di sana untuk mencari istrinya yang akan segera melahirkan. Film ini membintangi beberapa nama seperti Citra Kirana dan Nino Fernandez.